لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Situ? Ya, di sini soalnya lupa yang subah ada subahnya. Iya, kalau syu'bah kadang itu. Syu'bah ada. Jadi riwayat dari kalau kita bahas masalah riwayat itu ada yang 7 riwayat, ada yang 10 riwayat. Kalau yang 7 riwayat itu rata-rata setiap riwayat itu ada 2 jalur. Nah, kita hanya bahas 1 jalur saja, singkat saja sebelum kita membedah tafsir ayat ini. Jadi Imam Asim riwayat Imam Asim itu memiliki 2 jalur. Jalur Hafs an Asim yang kita biasanya memakai itu Hafs an Asim. Hafs ya melalui bersambung kepada Asim. Jalur yang kedua Syu'bah an Asim. Ya, 2 ini berguru ya dengan 1 guru ini itu Al-Imam Asim. Al-Imam Asim ini mungkin bisa dikatakan muridnya banyak, tapi maksudnya 2 murid ini yang ya ditetapkan sebagai andalan di dalam masalah riwayat beliau itu. Nah, dari 2 jalur ini. Syu'bah ini murid beliau yang lebih tua, lebih senior ya, atau lebih tua itu. Ya, itu Syu'bah bagi riwayat yang dikenal nama beliau Syu'bah, Imam Syu'bah.
sehingga riwayat itu dikenal Syu'bah an Asim, Syu'bah yang bersambung ke Asim. Sedangkan yang kedua itu Hafs an Asim. Hafs ini itu apa istilahnya lebih lagi mungkin, selain murid, Hafs ini adalah anak tiri, ya anak tiri ya dari Imam Asim. Jadi Imam Asim menikah dengan ibunya si Imam Hafs tadi itu, sehingga ya dia yang jadi anak angkat sekaligus muridnya. Nah ini diajarkan riwayat yang namanya Hafs tadi. Riwayat sebenarnya banyak, tapi yang paling terkenal mayoritas sebagian besar, mungkin kalau kita keliling dunia itu mungkin bisa dibilang 70% ya, kalau kayak di atas 50%, di atas 50% itu Hafs an Asim yang kita rata-rata kita pakai ini. Kenapa demikian? Apakah itu yang lebih sah, lebih bukan karena masalah itu. Zaman dahulu mungkin nggak sebanyak ini. Kalau kita kembali ya mungkin 100 tahun yang lalu ya, apakah nggak sampai 100 tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, itu nggak terkenal seperti di zaman kita sekarang. Lalu bagaimana di zaman kita sekarang lebih terkenal riwayat Hafs an Asim? Karena ya dengan kemajuan zaman, kemajuan media, zaman dahulu Raja Fahad ya bin Abdul Aziz ya, Raja Saudi itu, beliau membuat perpustakaan Quran besar ya di kota Madinah sampai sekarang ada. Nah, Quran yang dicetak banyak-banyak disebarkan di sana di sini ya, dihadiahkan itu ke seluruh dunia, itu pakai riwayat Hafs an Asim. Dan imam-imam haram itu semuanya pakai riwayat Hafs an Asim. Jamaah haji, jamaah umroh datang ke sana mendengarkan riwayat Hafs an Asim, bawa pulang oleh-oleh ya, audio ya, zaman dahulu kaset atau CD itu semuanya itu rata-rata riwayat yang satu riwayat, sehingga menyebar begitu cepat, luas. Itu penyebabnya kenapa riwayat Hafs an Asim lebih terkenal di zaman kita sekarang. Ya karena dengan kemajuan media, karena bantuan juga ya perpustakaan yang ada di kota Madinah. Walaupun sekarang perpustakaan yang ada di kota Madinah itu sudah mempercetak Al-Quran dengan beberapa riwayat, bahkan dengan terjemahan beberapa bahasa. Tapi awal pemulanya itu hanya dengan sehingga inilah penyebab riwayat Hafs an Asim paling terkenal. Nah ini kalau Syu'bah tadi itu ada sedikit perbedaan, tapi tidak selalu, tidak setiap surat ada surat-surat tidak ada perbedaan sama sekali. Ya seperti surat As-Sajdah namanya itu nggak ada perbedaan sama sekali antara riwayat dua imam tadi itu. Tapi seperti tadi itu ada ayat yang kita bacanya seperti di sini tak, di sana bacanya ya, hanya diganti beberapa saja itu. Itu Syu'bah ya. Ya ada dua-duanya. Ya. Udah kita lanjut langsung masuk tafsirnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyrafil mursalin alhamdulillahi wassalatu wassalamu illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Washrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Setelah ya di dalam beberapa ayat yang lalu membahas tentang yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah SAW dan kaum orang-orang yang beriman, yaitu ketika mereka mengajak orang-orang Bani Israel atau orang-orang kaum Yahudi untuk masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada mereka bahwasanya jangan terlalu berharap ya mereka tuh akan beriman semuanya atau secepat itu atau jumlahnya banyak yang akan beriman. Nah, dan atau mungkin dalam istilah lagi, jangan terlalu berharap hal yang banyak dari mereka. Jangan, kita juga bisa mengartikan jangan terlalu kecewa jika kalau dakwah ya berapa lama berulang kali ya di kalangan kaum Yahudi dan ternyata yang masuk Islam hanya beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan tangan. Lalu Allah SWT menjelaskan dari beberapa cerita-cerita yang lalu bagaimana ya sifat keras kepala mereka, sifat mereka yang mana berulang kali menantang ya nabi-nabi mereka ya, dan bagaimana ceritanya ulama mereka memalsukan ya kitab suci mereka
Sehingga Allah SWT menjelaskan ada dua kelompok ya dari kaum Yahudi, ada kalangan orang awam. Orang awam mereka nggak tahu apa-apa, baca pun juga banyak yang nggak bisa baca buta huruf. Hanya mereka mendengar saja, mendengar katanya begini. Sehingga pengetahuan mereka itu nggak bisa ya, nggak ada tanpa dasar. Sedangkan yang kedua itu para ulamanya yang mengetahui kebenaran, tapi mereka justru menyembunyikan kebenaran dan merubah fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran, memalsukannya. Dan di antara juga bahas masalah mereka nggak takut diazab oleh Allah SWT karena menganggap kaum Yahudi itu tidak akan mungkin diazab. Ada yang mengatakan bahwasanya jika hanya mereka diazab hanya beberapa hari saja gitu. Nah, Allah SWT membantah itu semuanya. Dan Allah SWT mengatakan bahwasanya ya orang yang alhamdulillah sudah dikelilingi oleh yang namanya kekufuran atau maksiat dan kekufuran ya, dan sudah menyatu dengan hatinya ya, perbuatan dosa itu menyatu dengan hatinya, itu akan berubah hatinya, mengeluarkan hatinya dari keimanan sehingga meninggal dalam keadaan ya su'ul khatimah, di luar keyakinan ya iman. Sehingga inilah akan menyebabkan mereka hidup selama-lamanya di api neraka. Lalu kemudian, di sini Allah SWT tetap berbicara tentang Bani Israel. Wa akhadna mitsaqa Bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah SWT mengingatkan Bani Israel, dan ingatlah ketika ya dahulu Allah SWT mengambil janji dari kalian untuk ya ini Allah SWT menyebutkan beberapa hal-hal yang menjadi dasar di dalam agama. Nah, ini beberapa dasar yang ada di dalam agama yang akan disebut di sini. Ini pun juga di dalam setiap agama ada semuanya. Hal-hal yang tersebut ini setiap agama tidak berubah. Nah, ini pertama, la ta'buduna illallah. Allah SWT mengambil janji dari kalian ya, kalian tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang tidak akan berubah. Nah, mulai Nabi Adam sampai ya umat Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman ini tidak berubah. Yang namanya perbuatan kemusyrikan itu tidak diperbolehkan. Hal-hal yang berkaitan dengan akidah ini tidak akan berubah. Mungkin syariat, tata cara sholat, atau mungkin hal yang bisa jadi hal yang wajib di dalam suatu syariat mungkin bisa jadi nggak wajib dalam syariat lainnya lagi, atau tata caranya berbeda. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan masalah tauhid ya, menyembah Allah SWT atau tidak boleh menyembah selain Allah SWT, ini semua agama tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Seperti yang kita sudah menjelaskan sebelum ini, bahwasanya yang namanya sujud itu jika ada seorang ya sujud kepada sesama makhluk atau di hadapan sesama makhluk, kalau hanya sekedar sujud saja tanpa ada niat untuk menyembah, itu tidak akan berubah menjadi musyrik. Karena apa? Karena Allah SWT memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, kan nggak mungkin Allah SWT memerintahkan malaikat untuk berbuat sesuatu perbuatan kemusyrikan. Begitu pun juga cerita di dalam Al-Quran, ceritanya Nabi Allah Yusuf ketika ayahnya Nabi Allah Yaqub dan saudara-saudaranya, keluarganya semuanya ketika bertemu dengan Nabi Yusuf ya setelah sekian lama ya terpisah, ketika ditemukan Allah SWT, begitu bertemu dengan Nabi Yusuf semuanya bersujud. Nah, sujudnya ini bukan dianggap sesuatu perbuatan kemusyrikan. Karena yang sujud ini siapa? Yang sujud ini Nabi Yakub. Gak mungkin Nabi itu nggak tahu tentang masalah akidah. Nabi itu ya, para anbiya, para rasul itu mereka adalah orang-orang yang paling mengenal Allah SWT, yang paling tahu tentang apa yang diperbolehkan Allah SWT dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, khususnya apalagi dalam masalah tauhid, masalah keyakinan dan akidah. Gak mungkin Nabi gak paham masalah
akidah atau masalah tauhid ya. Mungkin Nabi nggak paham masalah bangunan rumah ya, cara bangun rumah bagaimana ya. Mungkin Nabi nggak paham masalah bagaimana masalah untuk listrik umpamanya, atau peralatan dan hal semacam ilmu semacam itu. Mungkin ilmu istilahnya sifatnya umum, bisa jadi mereka nggak tahu hal semacam ini. Tapi hal-hal yang berkata dari Allah SWT nggak mungkin para anbiya, para nabi nggak paham masalah itu. Bersangkutan dengan masalah pemahaman para nabi tentang Allah SWT, tentang sifat-sifat Allah SWT, kemudian Allah SWT, apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT, apa yang tidak, itu khususnya di dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Cerita Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran melihat bulan, bintang, dalam ayat menceritakan suatu saat Nabi Ibrahim melihat bintang, mengatakan ini adalah Tuhanku. Lalu kemudian setelah itu esok harinya lihat ada bulan. Ternyata bulan lebih besar, berarti inilah Tuhanku. Lalu kemudian bulan itu menghilang, sehingga kemudian esok harinya melihat matahari, inilah Tuhanku, ini lebih besar, ternyata menghilang. Pokoknya singkatannya semuanya, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka yang bisa menghilang itu bukan Tuhan. Nah, ini cerita ini di dalam Al-Quran itu bukan artinya Nabi Ibrahim itu masih mencari tahu tentang Tuhannya, masih mencari tahu tentang Allah SWT. Tidak. Ini Nabi Ibrahim ingin berbicara kepada kaumnya, maksudnya ingin membuat mereka tuh berpikir, oh ini pantas jadi Tuhan, ternyata gak pantas. Kecil, ada yang lebih besar lagi. Ternyata ada lebih besar lagi matahari, ternyata masih bisa menghilang. Yang menghilang itu gak bisa jadi Tuhan. Nah, jadi istilahnya itu memancing ya kaumnya untuk mereka berpikir. Bukan artinya Nabi Ibrahim itu masih mencari tahu tentang Tuhannya, sehingga menganggap pertama bintang itu adalah Tuhannya, lalu kemudian berubah ya, mengatakan bulan sebagai bintang, lalu kemudian berubah mendapat dia mengatakan matahari sebagai Tuhan. Enggak, bukan itu. Hanya ini berbicara seolah-olah kayak dialog, atau seolah-olah ingin memancing kaumnya untuk berpikir. Jadi kembali bahwasanya para nabi itu nggak mungkin mereka itu melaksanakan sesuatu yang melanggar dengan syariat, apalagi melanggar dengan keimanan. Di dalam cerita Nabi Yusuf, yang bersujud siapa? Nabi Yakub. Yang disujudi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diam aja. Diamnya Nabi Yusuf berarti membenarkan perilakunya. Jadi yang satu Nabi yang melakukan, Nabi Yakub, yang satunya Nabi Yusuf membenarkan, seolah-olah diamnya Nabi Yusuf itu membenarkan apa yang dilakukan oleh ayahnya Nabi Yakub. Singkat cerita bahwasanya perbuatan ini tidak bisa dikatakan kemusyrikan. Yang mana inti dari pembahasan ini bahwasanya yang namanya perbuatan kemusyrikan atau bertentangan dengan akidah, dengan tauhid, dengan keimanan itu tidak akan berubah sejak zaman dahulu kala sampai kapanpun. Nah, sehingga di sini Allah SWT di antara hal-hal yang Allah SWT mengingatkan kepada Bani Israel, janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan berubah. Di dalam seluruh agama sama. Setiap agama sama, ini semuanya ada ini. Di antaranya pun juga wabil walidaini ihsana, perintah Allah SWT, supaya orang ini diperintahkan untuk berbakti kepada dua orang tuanya. Ini ada di dalam semua agama. Semua agama ya ini memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada dua orang tuanya. Ya. Walaupun di dalam ayat ini seolah-olah hanya Allah SWT memerintahkan Bani Israel, tapi ini hanya umum. Ya, perintah yang semacam ini sifatnya umum. Bagi umat yang lainnya pun juga sama. Wadil qurbah, dan juga berbuat baik ya, atau menjalin hubungan yang baik, menjaga hubungan baik dengan kerabat, menjaga ikatan atau tali silaturahim antara sesama keluarga, antara saudaranya, saudarinya ya,
sepupunya, pamannya, bibinya, kakeknya, dan lainnya. Nah, ini sama, dan setiap agama pun juga sama. Apalagi khususnya dalam agama Islam ya. Dalam agama Islam, orang yang memutus tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah SWT. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang memotong tali silaturahim itu dilaknat oleh Allah SWT di dalam 3 ayat di dalam Al-Quran. Dan orang yang semacam ini jika meninggal sedangkan dia belum bertobat, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah. Walaupun meninggalnya di dalam Ka'bah. Nah, tapi perlu kita menjelaskan sedikit arti silaturahim itu apa? Silaturahim itu menyambung tali hubungan antara kerabat, bukan sahabat kalian lagi. Nah, jadi ini karena di dalam bahasa Indonesia ada istilah-istilah yang artinya berbeda dengan apa yang dalam Quran atau ada dalam bahasa Arab. Di antara kita silaturahim. Silaturahim itu menyambung antara ar-rahim, rahim siapa? Kerabat. Menyambung hubungan antara sesama kerabat. Itu tadi tuh kakak, adik ya, saudara-saudari, bibi ya, paman, sepupu, kakek, cucu, ini semuanya keponakan, ini semuanya termasuk, itu namanya rahim. Nah, kalau menyambung tali antara sesama muslim, sama saudara muslim, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, ya, itu nggak masuk di dalam pembahasan ini sebenarnya. Ini masuk di dalam pembahasan menyambung tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah itu. Jadi kalau ada orang memboikot temannya, sahabatnya, tetangganya dan seterusnya, ini bukan termasuk di dalam bab ini pembahasan masalah lagi. Karena ini sesuatu yang perlu jelaskan karena di dalam bahasa kita silaturahim itu umum bagi siapapun. Nah, tapi ancaman-ancaman di dalam Quran, anjuran khusus dalam Quran itu hanya antara sesama keluarga saja. Bukan artinya kita berarti memutus tali silaturahim dengan hubungan antara selain kerabat kita, tidak. Kita tetap menjaga hubungan antara mereka, menjaga. Tapi yang ancaman bagi orang yang ini khusus ada kerabat. Nah, ancaman yang khusus ini tadi sampai ya dalam hadis ya, kalau ada diriwayatkan oleh Abu Hurairah pernah dengar hadis bahwasanya jika di satu majelis ya ada orang yang memutus tali silaturahim, itu maksudnya antara sama kerabat keluarga sendiri, maka tidak akan turun laknat Allah SWT di majelis itu. Jadi majelis atau beli akbar pemanya ya, ada satu orang saja yang memutus tali silaturahim, maksudnya antara sama keluarga sendiri, memboikot ya keponakannya sendiri, memboikot bibinya, pamannya, memboikot saudaranya, saudarinya, jadi lebih-lebih lagi orang tuanya terutama. Maka rahmat Allah SWT ingin turun di majelis ini nggak bisa, terhalang ada satu orang. Padahal mereka nggak ada yang nggak bersalah semuanya, ya salah satu orang saja. Kata para ulama, coba kita bayangkan bagaimana keadaan orang itu sendiri. Jika orang-orang yang ada yang duduk bersamanya, ya bergaul dengannya, terhalang ya, dari rahmat Allah SWT karena si satu orang, bagaimana keadaan orang itu sendiri. Ini apa? Jadi hanya menjelaskan saja silaturahim, anjuran yang bisa menambah rizki, bisa memanjakan umur, memberkahi rizki, ini semuanya umur kita itu semuanya itu yaitu mencari antara sesama keluarga kita sendiri, ya, keluarga dekat. Nah, kalau orang yang lainnya itu sebagai menyambung ukhuwah persaudaraan. Nah, hal yang kedua yang umum ya, di istilah yang di tengah masyarakat kita di Indonesia ini digunakan, tapi artinya sebenarnya berbeda. Itu arti ziarah. Arti ziarah di dalam bahasa Indonesia misalnya kalau kita tahu tuh ya, hanya ziarah ke makam, ziarah ke ahli kubur ya, nah, ziarah ke kuburan. Kalau di dalam bahasa Arab enggak. Dalam bahasa Arab bisa diartikan ziarah kuburan, bisa diartikan menjenguk orang sakit,
bisa diartikan kita menyambut silaturahim, atau bisa diartikan kita mengunjungi rumah teman kita, sahabat kita, bermain-main ke rumah mereka, itu termasuk ziarah. Jadi kata ziarah itu bukan khusus untuk kadang itu, ayo kita ziarah ke Habib Fulan, loh kok masih hidup kok ziarah. Nah, karena ziarah bahasa Arab bukan hanya untuk ahli kubur, tapi di Indonesia menjadi istilah khusus. Kata-kata ziarah itu seolah kesannya hanya ke ahli kubur saja. Ini mungkin hal yang harus kita mengetahuinya. Ya, lanjutlah kita. Setelah menjaga, Allah SWT memerintahkan agar supaya menjaga hubungan antara sesama keluarga kerabat kita. Itu sama di dalam semua agama sama. Adapun juga perintah semacam itu. Wal yatama wal masakin, supaya berbuat baik, bersikap baik terhadap siapa? Terhadap para yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan fakir dan miskin. Jadi disuruh berbuat baik dengan mereka, membantu mereka, menolong mereka ini sama di dalam semua agama. Ada pun juga perintah yang semacam ini. Ini termasuk dasar dasar di dalam semua agama. Wal yatama wal masakin. Yang namanya yatim itu, istilah yatim itu belum balik. Jadi anak yang kehilangan salah satu dari orang tuanya atau dua-duanya, lebih-lebih lagi dua-duanya, dan sedangkan anak ini belum balik, itu dibilang yatim. Kalau kehilangan salah satu dari orang tua atau dua-duanya setelah balik, maka itu bukan yatim. Atau sudah balik, maksudnya meninggalnya sebelum balik, tapi setelah balik sudah. Istilah yatim itu kalau masih belum balik. Kalau sudah balik, sudah dewasa, sudah, istilah itu sudah hilang. Kalau nggak gitu yayasan yatim ini penuh bapak-bapak, ibu-ibu ini kayak nenek-nenek masih yatim. Jadi yatim ada batas umurnya itu. Wa qulu linnasi husna, itu juga Allah SWT di antara janji Allah SWT ingatkan Bani Israil, ingatlah Allah SWT kalian berjanji Allah SWT agar kalian bermuamalah atau bersikap baik terhadap semua seluruh manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa qulu linnasi husna. Nah, jadi kalau diperintahkan harus bersikap baik, lebih-lebih lagi perilaku kita, muamalahnya bukan juga baik. Sikap aja baik, apalagi muamalahnya, perilaku kita. Nah, ini umum, bukan hanya untuk Bani Israil saja, atau bukan hanya ajarannya Taurat saja, ajarannya semua agama, khususnya terutama agama Islam juga. Yang bersikap yang baik terhadap siapapun. Bahkan para guru-guru kita itu mengajar kita bersikap baik walaupun terhadap musuh kita. Bagaimana kita membiasakan lisan lidah kita itu ngomong yang baik. Ada orang-orang bisa menjaga lisannya ketika di dalam keadaan biasa-biasa aja, tapi ketika emosi, ketika marah, keluarlah kata-kata yang nggak seharusnya. Nah, ini gimana caranya? Biasakan diri agar supaya ini semua benar-benar hilang semuanya. Dihapus hapus, keluarkan dari hati kita, hapus dari lidah kita, biasakan diri gitu. Sehingga kalau ada apa, kita pegel, kita sakit hati, kita sesakit hati apapun, kita ini nggak sampai keluar kata-kata yang nggak layak, nggak pantas. Ini perlu orang melatih atau membiasakan dirinya begitu Karena itu tadi itu. Nah, kadang ada orang-orang yang membiasakan diri untuk ngomong yang baik, tapi ketika emosi, ketika itu langsung keluar kata-kata yang kadang kebun binatang itu keluar semua itu. Kalau perilaku, kata-kata lah kita anggap bisa nahan. Tapi kebetulan kita pegang piring kedua empar ini, kita tidak
tidak kata-kata cuma pribadi. Ya. Kan nggak ngelempar ke orangnya kan? Enggak. Nah, yang penting itu. Ya. Ya, melampiaskan. Ya. Tapi intinya kan tidak menyakiti secara langsung. Ini masih beramalah yang baik dengan siapapun, bersikap yang baik. Itulah ya ajaran para guru-guru kita. Jadi kita diajarkan bersikap baik terhadap siapapun. Bahkan untuk melaknat pun juga, walaupun ada sebagian umat memperbolehkan melaknat istilahnya setan namanya, atau orang-orang dari maksiat dan seterusnya itu, akan tetapi guru-guru kita terutama itu mengajar kita gak usah. Walaupun iblis. Loh, kenapa? Loh, Anda itu kalau melaknati iblis ya, dengan tasbih melaknati 1000 kali ya, 100.000 kali, ada pahalanya enggak? Gak ada. Terus mendingan megang tasbih istighfar ya 33 kali saja sudah ada pahalanya. 100 kali ada pahalanya. 1000 kali Masya Allah. Ini kalau istighfar. Belum tasbih, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah, apa saja zikir. Jadi lebih berguna. Ya, walaupun maksudnya boleh melaknat iblis boleh, tapi manfaatnya apa? Enggak ada. Maka gunakanlah lidah kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu. Nah, itulah ajaran dari para guru-guru kita. Ya, juga selain itu bersikap baik terhadap siapapun, terhadap orang yang kita mencintai, orang yang kita mengenal atau orang yang tidak mengenal, dan orang yang membenci kita dan memusuhi kita. Kita tidak boleh memusuhi mereka, tidak boleh membenci mereka, tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian. Itu. Terkadang ada orang yang mencaci maki guru kita, begitu terima kita mencaci maki orang ini tadi. Pertanyaannya begini, apakah guru Anda mengajarkan Anda mencaci maki atau tidak? Nah, berarti Anda ini mencaci maki walaupun dengan alasan saya ini sakit hati karena guru saya dihina. Guru Anda apakah mengajarkan Anda untuk mencaci maki? Enggak. Apakah Anda mencaci maki, orang yang mencaci maki gurumu itu akan membuat gurumu senang? Tidak. Nah, jadi berarti itu enggak benar. Jadi enggak bisa kita beralasan bahwasanya karena saya membela guru saya dia ngomong kotor, saya ngomong enggak bisa. Walaupun Nabi yang dihina, karena Nabi tidak mengajar kita ngomongnya enggak. Sehingga bukan arti kita diam, kita menjawab apa? Kita membela. Tapi enggak usah kita ya menjawab dengan kata-kata yang sama itu, yang kotor, yang enggak layak, enggak pantas ya. Itu. Karena itu bukan ajarannya Nabi. Jadi cara membela Nabi itu menunjukkan akhlaknya Nabi bagaimana. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa aqimus shalah. Nah, dan ingatlah ketika Allah SWT mengambil janji ya, janji kalian agar kalian menjalankan sholat, melaksanakan sholat ya namanya sholat, setiap agama ada sholatnya walaupun caranya mereka berbeda-beda, nggak sama. Kalau bagaimana caranya ibadahnya orang Yahudi dan seterusnya, Allah alam, ini kita tidak nggak harus kita tahu, dan kalau kita tahu maksudnya ya nggak ada keutamaannya. Yang perlu kita mengetahui bahwasanya setiap agama itu pasti ada sholatnya, walaupun agama ini nggak benar. Jadi agama benar entah tidak benar itu pasti ada ritual ibadahnya, istilahnya itu ada ibadahnya. Ketika ada seorang yang masuk Islam tapi minta izin sama Rasulullah untuk nggak sholat, apa kata Rasulullah? La khaira fi dinin la sholata fi. Tidak ada baiknya ya, tidak ada keuntungannya agama yang nggak ada ibadahnya, nggak ada sholatnya. Karena nggak ada ibadah, walaupun ya agama ini nggak benar, tapi pasti ada ritual ibadahnya, pasti ada. Ya. Kalau nggak ada sama sekali terus apa ini? Ya, jadi sholat setiap agama ada sholatnya, walaupun caranya berbeda-beda. Wa atuz zakah, mengeluarkan zakat atau bersedekah kepada para fakir dan miskin. Ini pun juga ini semuanya ada di dalam agama-agama yang lain pun juga ada. Perintah untuk sholat, perintah untuk membantu para fakir dan miskin ada pun di setiap agama.
Seluruh agama pasti ada. Lalu tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian melupakan itu semuanya, mengabaikan itu semuanya, hanya orang-orang tertentu saja yang tidak mengabaikan perintah-perintah dan janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Bani Israel, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum ma antum tashhadun. Dan ingat, kata Allah SWT, ketika Allah SWT mengambil janji dari kalian, apa janjinya Allah SWT, apa perintah Allah SWT, la tasfikuna dima'akum, la tasfikuna dima'akum, janganlah saling membunuh satu dengan lainnya. Nah, saling ya perang, menumpahkan darah satu dengan lain nggak boleh, diharamkan Allah SWT. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah mengeluarkan diri kalian. Maksud diri kalian apa? Mengeluarkan maksudnya saudara-saudara kalian sendiri ya dari rumah mereka, mengusir mereka dari rumahnya, atau membuat mereka mengungsi atau mengeluarkan mereka secara paksa. Itu diharamkan oleh Allah SWT. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun, dan kalian mengikrari ini dan kalian bersaksi atas ini semuanya, atas maksudnya perintah Allah SWT ini semuanya, bahwasanya Allah SWT meratakan ini semuanya, atau melarang kalian semuanya untuk saling bunuh-bunuhan dan saling mengusir atau mengeluarkan yang lainnya dari tempat tinggal mereka. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Lalu setelah ini semuanya, kata Allah SWT, kalian justru malah mengingkari ini semuanya, mengabaikan ini semuanya, mengabaikan ini semuanya. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, justru malah kalian saling bunuh-bunuhan, saling memerangi satu dengan lainnya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarikum, mengeluarkan sekelompok dari kalian, maksudnya dari sahabat kalian, keluarga kalian, dari kaum kalian ya, dari suku kalian, mengeluarkannya dari rumahnya, mengusir ya, malah secara paksa. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Jadi kalian kerja bersama dengan kelompok yang lain untuk mengusir, maksudnya ya kaum kalian sendiri. Ini Allah SWT menceritakan apa? Menceritakan apa yang ada di kota Madinah, terjadi zaman dahulu kota Madinah. Kota Madinah zaman dahulu terdiri dari dua suku, ya, dua suku besar yang akhirnya ini ujung-ujung menyatu menjadi Al-Ansar. Dua suku ini kan suku Al-Aus wal Khazraj. Al-Aus wal Khazraj yang selalu mereka permusuhan ya, selain mbah buyut sudah. Nah, ada yang mengatakan perang antara mereka ini, ada yang mengatakan berlanjut selama hampir 2 abad. Ada yang mengatakan begitu, dari riwayat versi mengatakan segitu itu. Jadi sudah nanti ada yang memprovokasi lagi, ada yang membuat ya mengadu domba dan seterusnya. Akhirnya nggak berhenti. Yang berhasil untuk menghentikan itu hanya Nabi kita Sayyidina Muhammad menghentikan selamanya. Menghentikan permusuhan mereka selamanya, dan mempersatukan antara mereka sehingga mereka menjadi suatu kelompok yang dikenal dengan Al-Ansar. Apa arti Ansar? Mendukung siapa? Mendukung Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Muhammad SAW memuji mereka. Ya, suatu saat ketika setelah Fathu Makkah, setelah perang Taif dan seterusnya, itu Rasulullah dapat banyak, dapat ratusan unta, bahkan ribuan yang namanya selain unta kambing dan seterusnya. Itu orang-orang suku-suku yang baru masuk Islam itu Rasulullah membagikan ini semuanya kepada mereka. Terkadang satu kepala suku itu diberi unta 100, minta untuk anaknya 100 kasih 100 untuk anak, minta 100 untuk anaknya, satunya dikasih Rasulullah.
Jadi sampai ini semua uang ini sampai habis. Sedangkan Ansor tidak diberi sedikit pun oleh Rasulullah SAW. Ada di antara Ansor itu yang agak istilahnya ya muncullah ya suara dari sana sini ya. Gimana kita yang dari dulu membela Nabi Muhammad ya sejak zaman dahulu sebelum yang lainnya mengenal beliau, kok justru malah kami nggak dapat apa-apa sekarang. Ada yang ngomong gitu. Lalu ada yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada kaum Ansor dengan mereka ada yang bersuara mengatakan begitu. Langsung Rasulullah mendatangi mereka, kumpulkan. Hanya Ansor saja dikumpulkan. Lalu sebelum itu Rasulullah SAW bertanya kepada salah satu pemimpin Ansor, apakah benar itu? Ya benar Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat Anda? Kata si pemimpin Ansor mengatakan, Rasulullah, saya ini ya sama dengan mereka. Maksudnya ya mungkin sedikit merasakan apa yang dikatakan oleh mereka. Ini kumpulkan Rasulullah SAW. Langsung bilang kepada mereka, saya dengar ada pembicaraan, ada yang bersuara mengatakan begini-begini. Ada yang mengatakan Rasul itu hanya mereka orang-orang anu saja, ya mas abaikan saja. Rasul enggak. Rasul bilang kepada para Ansor, apakah kalian ya ingin menjadi seperti mereka? Mereka ini hanya orang yang belum kenal Islam. Mereka ini orang-orang yang belum iman itu belum meresap dalam hati mereka, sehingga istilahnya saya merayu mereka seperti anak kecil ya, beri permen, diberi uang, beri hadiah. Kalian istilahnya belum dewasa, kalian ini sudah dewasa. Nggak perlu saya merayu kalian, saya tahu kalian iman kalian masya Allah, ibadah kalian masya Allah, cinta kalian masya Allah ya. Sehingga saya percaya dengan kalian. Sehingga saya nggak perlu saya nyogok, istilah bahasa sekarang nggak perlu nyogok kalian, nggak perlu. Sehingga ujung-ujungnya Rasul mengatakan begini, demi Allah SWT, jika seandainya orang-orang semuanya memilih jalur masing-masing, ada yang ke timur, ke barat, kemana, lalu kemudian Al-Ansar memilih jalur sendiri, kata Rasul, saya mengikuti jalur ya Al-Ansar. Sampai jadi pujian Rasul memuji Al-Ansar sampai terakhir mengatakan Rasulullah SAW mengatakan begini, di antaranya an-nasu syi'ari wal ansar dithari. Jadi seluruh umat, seluruh ya masyarakat di seluruh dunia itu anggap semuanya itu pakaian, bagi saya itu pakaian baju. Sedangkan kalian itu adalah baju dalam kaos dalam yang langsung menyentuh kulit Nabi Muhammad SAW langsung. Itu menunjukkan betapa Ansor sangat berharga pada Rasulullah. Di situ kaum Ansor semuanya menangis, ya, merasa malu. Kok sampai kita ini istilahnya suudzon terhadap Rasulullah SAW. Dianggap Rasulullah SAW ini sudah melupakan kita, padahal tidak. Rasulullah SAW maksudnya menghargai mereka sehingga mereka nggak perlu dikasih hal-hal semacam ini, hal-hal yang hina. Kata Rasulullah SAW, apakah mana yang lebih kalian suka? Mereka pulang ke rumah mereka bawa kambing, bawa unta, atau kalian kembali ya ke rumah kalian, kampung halaman kalian dengan membawa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih berharga? Mana yang lebih beruntung? Kata Rasulullah SAW. Yang membawa pulang Nabi Muhammad ya. Orang bawa pulang kembali bawa harta sedunia semuanya, nggak ada apa-apanya dengan orang kembali membawa Nabi Muhammad SAW ke kampung halaman mereka. Nah ini pujian Rasulullah SAW kepada kaum Ansor. Nah kaum Ansor terdiri dari dua kelompok besar, Al-Aus wal Khazraj yang selalu perang terus itu. Nah kaum Yahudi di kota Madinah ada tiga, ada Banu Qainuqa', ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Mereka terpecah ya, menjadi ya, ada yang ikut dengan kubu Ansor, Aus, yang satu kubu ikut dengan suku Al-Khazraj. Ya. Ya, yang mana kabilat ya Bani Quraidah ikut ya mendukung Al-Aus. Sedangkan
suku Bani Nadir dan Bani Qainuqa itu mendukung Al-Khazraj. Berarti kaum Yahudi itu pecah. Nah, saling memerangi sesama Yahudi juga. Nah, ini kan bertentangan dengan perintah Allah SWT. Janganlah saling ya membunuh satu dengan lainnya. Dan bertentangan dengan apa juga? Dengan mengusir sampai mengeluarkan mereka dari ya, membuat mereka mengusir dari tempat tinggal mereka. Bertentangan dengan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT. Demi apa? Demi kata Bapak membantu ya kelompok lain lagi untuk ya mengeluarkan ya saudara seagama dengan kalian. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharram 'alaikum ikhrajuhum. Sedangkan nanti kalau sudah mereka jadi tahanan, kalian menebus mereka. Allah SWT, bagaimana sih? Kalian yang memerangi mereka, lalu kemudian setelah itu menebus mereka. Enggak nyambung itu. Daripada menebus mereka, jangan merangi mereka. Merangi mereka, lalu mereka tertahan, setelah itu baru menebus mereka. Membebaskan mereka ya. Dengan tebusan uang dan seterusnya, harta dan seterusnya. Yang mana kata Allah SWT, wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Sedangkan mengeluarkan, mengusir mereka itu diharamkan oleh Allah SWT. Gimana kalian memerangi mereka, mengusir mereka, buat mereka mengusir, lalu kemudian setelah itu mereka jadi tahanan, lalu membantu menolong mereka untuk membebaskan mereka. Nah, karena ada 3 hal yang Allah SWT mengingatkan kepada mereka, tidak boleh saling membunuh satu dengan lainnya. Yang kedua, jangan sampai mengeluarkan ya saudara kalian dari rumah mereka atau mengusir secara paksa atau mengusir. Yang ketiga, jika ada saudara kalian yang tertahan, tolonglah mereka. Mereka yang ketiga saja semua mereka yang diamalkan. Yang dua diabaikan. Lalu apa kata Allah SWT? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian tuh kalau beriman itu maksudnya membeda-bedakan? Ya, kalian beriman dengan yang ketiga, tapi yang dua sebelumnya kalian tidak beriman dengannya. Kalian mengabaikan saja. Yang mana artinya kalau memang jika kalian benar-benar beriman dengan semuanya, dengan seluruh perintah Allah SWT, beriman dengan seluruh larangan Allah SWT. Jangan memilih-milih. Seenak kalian sendiri. Maka fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, kata Allah SWT. Dan ketahuilah bahwasanya balasan hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal semacam itu daripada kalian itu sesungguhnya hanya khizyun fil hayatid dunya, penghinaan ya, penghinaan. Mereka akan mengalami penghinaan ya di dalam kehidupan mereka di dunia. Mereka akan terhina ya, mereka akan diperlihatkan oleh Allah SWT ya kehidupan yang gak enak ya, terhina kehidupan mereka. Lalu kata Allah SWT, dan Allah SWT ingin menegaskan bahwasanya kalian bukan hanya mendapatkan hukuman hanya di dunia saja, tidak. Walaupun di dunia berarti di akhirat sudah nggak bebas, enggak. Ini di dunia hidupnya susah, kalian akan terhina, ya, terlindas. Sedangkan nanti kelak hari kiamat, wa yaumil qiyamati turadduna ila asyaddil azab. Nanti kelak hari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang lebih pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala jangan menganggap Allah Subhanahu wa taala atau berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa perilaku mereka, kalian ya, atau sikap kalian, apa yang direncanakan oleh kalian. Allah SWT tahu semuanya. Dan Allah SWT jangan mengira Allah SWT bahwasanya kalian sekarang bebas berarti akan bebas selamanya. Enggak. Nanti akan datang suatu hari yang Allah akan membalas sama hukum mereka. Sehingga ada pepatah ya terkenal di antara orang Arab itu, dari ada para ulama ya. Innallaha yumhil wala yuhmil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh memberi kesempatan bagi orang yang zalim atau bagi orang yang berbuat dosa atau berbuat keji.
wala yuhmil, akan tetapi Allah SWT tidak akan melupakan, bukan artinya Allah SWT melupakan dan mengabaikan perbuatan keji atau perbuatan zalim, itu tidak. Kalau orang zalim itu dia bertindak seenaknya, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang merasa, ya berarti bebas selamanya. Enggak, jangan menganggap begitu. Nanti akan datang satu saat, ya kalau akan menunjukkan hukuman Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka ulama menjelaskan penghinaan yang didapatkan oleh mereka di dalam kehidupan dunia itu apa? Mereka diusir, diperangi dan diusir ya. Nah, dari kota Madinah dan sekitarnya dan negeri Arab semuanya. Ya, di zaman Rasulullah SAW. Banu Qainuqa diperangi ya. Banu Nadir pun juga, Banu Quraidah disuruh malah dihabisi semuanya, laki-laki semuanya dihukum mati semuanya. Khaybar semuanya, pokoknya intinya semuanya hidupnya terhina, terus semuanya terpaksa mengungsi semuanya. Terpaksa mengungsi, bahkan seperti Bani Quraidah Bani Nadir mereka sampai menghancurkan merusak rumah sendiri, mereka sendiri. Yukhribuna buyutahum bi aydihim, kata Allah SWT, mereka sampai merusak rumah mereka sendiri supaya biar enggak ditempati sama kaum muslimin, dirusak rumah mereka sendiri. Nah, inilah gambaran dari penghinaan di dunia. Yang dulunya mereka merasa merajalela seenaknya, bertindak seenaknya, Allah SWT menunjukkan penghinaan di dunia sehingga mereka keluar meninggalkan tanah mereka, rumah mereka, harta mereka, semuanya, kekayaan semuanya ditinggalkan semuanya. Seperti itu juga suku Bani An-Nadir kalau salah. Itu sama Rasulullah SAW juga Bani Qainuqa disuruh keluar semuanya dan tidak boleh membawa harta sedikit pun, keluar, diusir semuanya. Dan ini semuanya bukan hanya sekedar saja ya. Maksudnya Rasulullah SAW begitu hanya ngusir saya, enggak. Setelah berulang kali mereka ya melanggar perjanjian antara mereka dan kaum muslimin berulang kali sehingga sudah melampaui batas, sudah berulang kali ya harus Rasulullah SAW bersikap tegas. Akhirnya itu tadi itu. Nah, sampai mereka ada perang diusir dan dihukum mati semuanya, kaum laki-laki dan seterusnya. Ini semuanya olah dari mereka sendiri, hasil dari perbuatan dan perilaku mereka sendiri. Balasan atas semuanya. Terakhir, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang yang melakukan hal-hal semacam itu tadi itu ya. Memilih ya, seenak mereka sendiri, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ada yang diamalkan, ada yang tidak ya. Membeda-bedakan antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, yang membeli kehidupan akhirat mereka dengan dunia. Menukar, mudah bahasa lain menukar, menginjol ya, apa namanya? Kehidupan akhir mereka dengan dunia, mengorbankan kehidupan akhir mereka dengan dunia mereka. Nah, maka fala yukhaffafu anhumul azab, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala hum yunsarun, dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Jika Allah SWT tidak menolong mereka, maka siapa akan menolong mereka? Ya, fala nasira lahum, ya, maka tidak ada yang bisa menolong mereka. Nah, bahkan di antara cerita-cerita kaum Yahudi yang dari zaman Rasulullah SAW, ketika ada kasus yang mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW masalah perzinahan, itulah kan Rasulullah mengatakan, ya kan hukumannya ada di dalam kitab suci mereka, kan ada di dalam Tauratnya. Mana ambil Tauratnya Rasulullah? Itu ternyata mereka buka halamannya itu ayat bahas masalah hukuman zina, itu ayat itu tutupi sama tangannya, ya, ditutupi.
Kelewatannya tuh gak ada. Itu tanganmu gak ada, ditutupi sama tangannya sendiri. Segitunya ya keras kepalanya kaum Yahudi. Alhamdulillah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Fatihah Allah فرجعناهم من وفرجنا عاجلا غير آجل وأن الله يجعل القرآن العظيم وفي حقه برجانا همنا حزنه وكشف كربنا وشفاء لجميع مرضنا وقضى الحاجات كلها دون آخر وأن الله بارك في رجب شعبان بلغ رمضان في خير وعافية من كل صالح جمع آخرة وأنا ونصر الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ini apa namanya, ini penutupan ya, penutupan nanti bersambung insyaallah di bulan Syawal bi khair wa afiyah. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم بالقرآن العظيم يا إله المعبود بالتفضل والجود جد لنا بالمقصود بالقرآن العظيم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمار بالقرآن العظيم ربنا فانفعنا وبه فارفعنا واهدنا وارحمنا بالقرآن العظيم وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن العظيم أنت رب الأرباب الغفور التواب تب على من قد تاب بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا مسبب الأسباب يا عزيز يا وهاب إننا لك طلاب بالقرآن العظيم فرج به أحزاني ثبت به إيماني ربي فاصلح شاني بالقرآن العظيم ربي فاشرح صدري ربي فاشدد أزري ربي وارفع ذكري بالقرآن العظيم ربي فاصلح قلبي ربي واغفر ذنبي ربي واستر عيبي بالقرآن العظيم يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي واغفر وارحم واعف عما تعلم أنت أعلم واكرم بالقرآن العظيم ربي واصلح الأمة وأزل الظلمة واجل عنا النقمة بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم ربي وفق للسير في طريق أهل الخير واكفنا كل الضير بالقرآن العظيم عمنا بالرحمة وكمال النعمة واندفاع النقمة بالقرآن العظيم يا عليم علمنا يا علام واضحات الأحكام وشرائع الإسلام بالقرآن العظيم وطريق التقوى والسبيل الأقوى لننال الرجوى بالقرآن العظيم يا عليم يا فتاح يا عليم رب وافتح الأقفال عن قلوب الأطفال يبلغون الآمال بالقرآن العظيم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم يا عليم واجعلهم قرة عين يعرفون العلمين ويحوزون الزين بالقرآن العظيم واصلحهم واهليهم رب بارك فيهم
ربنا يهديهم بالقرآن العظيم عليم يا فتاح يا عليم دائما ربي صل على النبي المرسل بالكتاب المنزل بالقرآن العظيم وعلى كل الآل والصحابة الأبطال ودعاة الجهال بالقرآن العظيم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا عليم بالقرآن العظيم. Mengenai yang di ayat 83 yang summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Itu kan kalau keterangannya tadi kan apa? Jangan terlalu kecewa jika dari Bani Israil yang beriman hanya itu sebelumnya itu sebelumnya itu artinya apa? Kayak keterangan jangan terlalu kecewa jika dari itu ayat yang sebelumnya tuh yang pelajaran yang lalu. Oh gini, kalian merupakan semua dan hanya orang tertentu saja yang melaksanakan. Nah, itu dari kalangan Bani Israil sendiri yang sedikit yang melaksanakan itu maksudnya seperti itu. Dari kalangan Bani Israil sendiri. Ya, dari Bani Israil sendiri sedikit yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka. Terus yang kedua, kalau silaturahmi itu kan ancamannya kan seperti itu ya, memutus silaturahmi ancamannya seperti itu. Kalau memutus ukhuwah itu tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman sekali. Ya. Ya ada, maksudnya ada dosa bagi orang yang istilahnya memboikot, nggak mau bicara, nggak mau menjawab salam. Nah ini lebih dari 3 hari. 3 hari masih diperbolehkan. Selebih daripada itu bisa jadi kita ini putus hubungan sama orang, kesel kita. Tapi kalau ketemu kita salaman tetap ini nggak masalah. Yang jadi masalah tetap salaman nggak, assalamualaikum nggak jawab, ya nggak suka. Nah ini nggak boleh. Tapi kalau kita mamanya putus hubungan karena mamanya berulang kali dia tuh sikapnya, perilakunya, berapa kali kita ini ditipu atau hal semacam itu ya, sehingga kita sudah kesel sama si A, si B ini. Kalau nggak mau hubungan lagi, tapi nggak mau hubungan lagi, kalau ketemu salaman, jawab salam itu saja nggak masalah. Yang jadi masalah itu kata Rasulullah, yaltaqiyan, bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, nggak ada yang nyapa, nggak mau jawab salam. Nah ini yang dilarang. Gitu. Mana? Sama saudara gitu. Sama saudara, ya 3 hari. Dikasih waktu 3 hari. Kepada siapapun, kita seorang ya wajar lah manusia sakit hati sama siapa ya, sama saudara, sama siapapun ya. Ini tapi kalau mau putus hubungan, memboikot, nggak nyapa, nggak diperbolehkan hanya sampai 3 hari saja. Ya mungkin masih ya, sehari semuanya agak ringan, bebannya garis ya. Jadi ada sesuatu hal juga yang perlu dijelaskan, bahwasanya sesuatu mungkin yang sifat yang ada dengan masyarakat kita, ya semua sifat insya Allah bisa dirubah, tapi maksudnya banyak di tengah masyarakat kita, dan mungkin bisa jadi karena budaya dan seterusnya ini membuat hal yang melekat. Jadi diantaranya begini, kalau sudah sakit hati sama orang itu dianggap musuh selamanya. Pernah bertengkar, pernah bermusuhan itu sudah, pokoknya intinya sudah seolah-olah putus hubungan selamanya, dianggap musuh. Itu nggak benar. Makanya kadang-kadang ada teman-teman ya, waktu saya mondok di sana tuh ada teman-teman kadang heran lihat teman-teman kita orang Arab kadang ya berantem pagi hari, malam hari sudah makan bersama bareng, cerita-cerita. Kok bisa ya? Memang nggak boleh, permusuhan selama itu nggak boleh.
Proposal hari ini, besok hari sudah biasa main bola sama, makan sama bareng. Kok bisa ya? Ya memang harus gitu. Nggak boleh. Maksudnya kalau sakit hati sekali sudah benci selamanya, putus hubungan selamanya, dianggap musuh, itu nggak boleh. Bukan dari ajaran Islam. Ya. Nah, ini hal yang ada tengah masyarakat kita itu. Kita ini banyak yang mudah dan gampang tersinggung. Dan pertama sakit hati, kalau sudah sakit hati itu sudah anggap orang yang salah sama kita ini sudah musuh, dianggap selamanya, sudah gak mungkin ya dimaafkan kesalahannya. Kenapa? Ya, kehidupan kita nggak panjang kok ingin menanggung ya, kita ingin mengorbankan kehidupan akhirat kita dengan hanya hal sepele saja dari dunia, ngalah kita dapat pahala besar. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, ngalah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah tadi. Mau tanya masalah silaturahmi, kan menyambung persaudaraan dengan keluarga dan kakak. Ada kata lagi silaturahmi itu apa? Iya, di tengah masyarakat kita mengenal istilah silaturahim itu menyambung jalan hubungan antara kerabat kita dan tetangga kita, teman-teman kita, umum luas pada siapapun. Ya, itu dianggap menjalin hubungan dengan mereka, menjaga tali hubungan antara mereka itu dianggap silaturahim. Ini maksudnya kalangan masyarakat, di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya silaturahim hanya untuk keluarga kerabat saja. Itulah yang di dalam hadis ada pahalanya, anjuran untuk menyambung tali silaturahim, itu maksudnya anjuran khusus untuk antara keluarga. Ancaman bagi orang yang memutus, memboikot tali silaturahim itu hanya antara keluarga. Kalau di luar kalangan keluarga itu beda lagi pembahasannya. Gitu. Jadi antara rohim dan rohmi sama. Sama artinya. Sama. Nah, hanya beda pengertian saja itu. Makanya, enggak, kekhawatiran saya itu begini. Orang nanti kalau ada yang bermusuhan, ini terlaknat karena ancaman khusus untuk untuk keluarga dekat, kerabat ya. Tapi kalau untuk yang lainnya ya ancaman sekedar saja, dilarang, sudah bisa berdosa. Tapi sampai dapat ancaman laknat dan seterusnya, jauhkan dari rahmat Allah SWT dan seterusnya, enggak. Ya, jadi istilahnya lebih ringan. Yang berat, yang harus benar-benar dijaga itu antara keluarga kita sendiri, kerabat yang benar-benar itu aja. Dipertanyakan tadi maknanya rohim sama rohmi. Sama silaturahim ya, aslinya itu silaturahim. Kalau dibilang silaturahmi ya sama. Seperti surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi ya podo, tambahin saja sama. Ada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,